Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama di tempat ini dalam rangka Merti Kampung di Jogokarian, Mantri Jeron, dan insya Allah ibu bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu sahabatnya sampai di yaumul akhir nanti. Supaya tidak terlalu serius, kita buka dengan pantun ya. Pohon padi ditanam di mana-mana. Jangan cakep, aku wis tua ora cakep ya. Jos saja ya, semangat masih jos gitu ya. Pohon padi ditanam di mana-mana. Pohon padi ditanam di tengah sawah. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan pagi hari ini pagi yang penuh berkah. Amin. Amin jos. Yang saya hormati para sesepuh bin sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, lampung-lampung datang Pak Kiai Muhammad Jazir yang ada di tengah-tengah kita. Matur Pak Kiai. Beliau itu guru saya karena sejak saya di Kulon Progo beliau selalu memberikan motivasi pada saya, selalu memberikan inspirasi dan selalu mengunjungi saya di Kulon Progo. Kami ucapkan terima kasih sampai sekarang beliau selalu menjadi inspirator kita. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Jazir, dan juga Pak Agus selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi B Pak ya. Oh sorry, Komisi A. Pak Agus Komisi A yang sekaligus sebagai Ketua Panitia dan yang kemarin berpesan supaya saya datang di sini. Jika saya tadi belum bisa tenang kalau belum sampai sini Pak ya, karena dipesan sama Pak Agus sebagai Ketua Panitia, dan juga yang saya hormati Ibu PLT Mantri Pamongprojo, Kementerian Mantri Jeron, Ibu Eni Purwati yang luar biasa. Ini biasanya kita kejar-kejar sampah ya Bu ya. Ya dengan Pak Lurah, Bu Lurah yang ada di wilayah sini, dan juga yang saya hormati Pak Kapolsek dan juga Pak Danramil dan Babinsa, Babin Kamtipmas jajarannya yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga segenap panitia dan ibu-ibu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang luar biasa ini. Ya, tadi pantunnya juga gotong royong bagus banget itu, yang membacakan pantun keren. Tepuk tangan juga untuk tadi memberikan suatu dorongan untuk kita RC ngeresiki lingkungan sampah dengan cara gotong royong. Ini saya kira nasihat yang baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kegiatan-kegiatan warga khususnya di Kampung Jogokarian di sini, dan kebetulan Pak Kiai sebagai sesepuh di sini yang juga memberikan contoh terhadap kegotong royongan yang luar biasa. Juga kebersihannya juga luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih, dan sebagai laporan bahwa saya bekerja ini 2 bulan Pak Kiai, dan Pak Agus saya kira membersamai saya, dan tugas dari Nusradalem Sultan untuk membersihkan Kota Yogyakarta. Ada 45 depo di Kota Yogyakarta. Alhamdulillah 5 minggu dari pelantikan semua depo bersih semuanya. Alhamdulillah. Ya, tentu ini berkat dari kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, dan juga berkat dukungan dari warga masyarakat semuanya. Saya juga membuka open house setiap hari Rabu pagi. Kalau Anda keluh kesah, monggo disampaikan. Kemarin hari Rabu juga ada warga yang datang dari nyepeda itu, kemudian masih pakai helm, kemudian masuk ke kantor saya, lapor kalau di depan masjid mana gitu di daerah Nitian itu ada sampah banyak itu. Maka kemudian saya telepon Pak Lurahnya, kemudian alhamdulillah dalam waktu 3 jam sudah dikirimi gambarnya, sudah bersih ya. Ini respon time yang baik ya lurah-lurah itu. Makanya izin nih saya laporkan ke Pak Kiai, lurah-lurah itu setiap hari Selasa saya kasih rapor Pak. Ada yang rapotnya kuning, ada yang hijau, ada yang merah. Kalau yang nggak bagus kerjanya merah gitu. Kalau agak bagus kuning, kalau yang bagus sekali hijau gitu. Nah, salah satu ukurannya adalah kebersihan di lingkungan, karena sekarang memang kita baru fokus supaya sampah tidak ada di mana-mana. Nah, inilah saya kira hal yang kami ucapkan terima kasih, dan saya juga mengemban amanah ini juga
tidak enteng, maka saya juga mohon doanya mudah-mudahan saya dan Pak Wawan nanti bisa berakhir dengan husnul khotimah. Saya kira itu harapan kami, karena saya juga sering disindir nih para kiai, kalau sudah megang jabatan itu jangan gembelengan dengan ada lagon gundul-gundul pacul gembelengan itu. Kalau nyunggi wakul tidak boleh gembelengan. Tapi kalau belum punya jabatan baru nyunggi pacul ya gembelengan rapopo itu. Tapi kalau sudah nyunggi wakul naik gembelengan segone dadi sak latar. Jadi oleh karena itu kami mohon selalu diberikan nasihat, arahan dari para sesepuh, tokoh-tokoh, para ustadz, para kiai, para ulama di kota Yogyakarta ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan yang ada pada kesempatan kali ini Merti Kampung di Jogokarian Mantri Jeron ini harapan kami menjadi kegiatan yang produktif. Nantinya Pak Agus dan juga saya, Pak Agus sebagai legislatif, saya sebagai eksekutif, tentu mengawal kampung-kampung ini untuk setiap kegiatan itu ada produktifnya. Produktif dalam arti menghasilkan sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang meningkatkan karakter, iman, takwa, moral, attitude kita. Tentu itu menjadi bagian yang penting, karena kita ini di kota Yogyakarta betul-betul mengandalkan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu bisa sukses kuncinya diantaranya dua. Secara duniawi harus produktif sehingga menghasilkan karya dan juga mendapatkan rezeki yang bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, tentu harus bisa memberikan contoh, menjadikan ya uswatun hasanah, menjadi orang yang berkarakter mulia. Itu menjadi hal yang penting sekali. Oleh karena itu, sumber daya manusia tidak ada artinya kecuali produktif dan berkarakter mulia. Produktif tapi tidak berkarakter juga tidak ada artinya. Tapi jadi orang baik sekali, tapi kalau tidak menghasilkan apa-apa secara duniawi juga bagaimana ya, hablum minan nasnya mungkin juga kurang. Ya kita mungkin sudah mengerjakan sholat, tapi ya sholat itu pasangannya kan zakat ya. Sehingga setelah kita mengadakan ibadah hablum minallah, kemudian kita harus berpikir tentang hablum minan nas ya. Saya kira Pak Kiai Jazir ini, Pak Ustadz Jogokarian sudah memberikan contoh yang luar biasa. Masjid memakmurkan masyarakat ya. Kalau di desa-desa lainnya kan masyarakat diuyak-uyak suruh memakmurkan masjid, tapi di sini masjid sudah memakmurkan masyarakat. Lah mudah-mudahan boleh tepuk tangan ini ya, karena contoh yang tidak susah mencari duanya itu. Saya tadi baru aja dari Kota Gede, saya bilang di sana ini, di sini kan dulu pusat kerajaan Mataram tahun 1532 Masehi lah. Saya bilang kerajaan Mataram Islam ya. Harapan saya tidak kalah dengan Jogokarian. Harapan saya bisa menjadi membangkitkan kembali ya, bagaimana membangun karakter berbasis keislaman yang baik. Yang kedua juga produktif, makanya peraknya Kota Gede kemudian bisa kita hidupkan kembali. Maka ini pagi bagian dari quick win kami, kerja 100 hari kerja, kita ada melonceng kembali, kemudian memfestivalkan perak Kota Gede. Mudah-mudahan nanti ini kita lebih tingkatkan lagi. Pak Agus dari DPR bisa mendukung kami, Pak Kiai, Pak DPR, dan Bapak Ibu para sepuh binti sepuh yang kami hormati. Kami juga mohon doanya, besok tanggal 24 kami akan melonceng Embung Giwangan sebagai pertanda bahwa Jogja Selatan ini harus menggeliat, dan kemudian terminal Giwangan harus menjadikan terminal yang menampung kendaraan-kendaraan besar di kota Yogyakarta yang tidak perlu masuk di kota membuat macet, tetapi cukup di terminal Giwangan. Saya akan bekerja keras dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini untuk supaya terminal Giwangan hidup kembali, Embung Giwangan bagus, dan Kota Gede juga menjadi destinasi yang bagus, menjadi kota lama, karena Kota Gede cermin dari kota lama. Kemudian Jogokarian menjadi bagian. Jogokarian itu tidak diapa-apain, sudah jadi destinasi yang juara lah pokoknya. Tapi yang lainnya itu kan harusnya punya potensi jadi destinasi, tapi malah nggak jadi destinasi itu kan kami yang harus apa ya, terus kami harus tertatih-tatih untuk ke sana supaya nanti
keseimbangan antara utara dan selatan itu terjadi dengan baik. Di utara ada kota baru, mudah-mudahan kota gede itu menjadi kota lama lah. Jadi ada, kalau belum ke kota lama mungkin belum afdol gitu ya, karena di situ ada Perak, ada Cendramata gitu, sehingga menjadi aglomerasi baru ya. Kami juga akan melonceng ini Pak Ustadz, Pak Agus juga, Bapak Ibu sekalian, untuk 100 hari kerja dengan 100 perubahan. Ya, akan kami launching di tanggal 24. Masing-masing dinas kami kasih PR 3-3. Harus ada quick win yang cepat dan unggul itu. Masing-masing 3. Contoh kalau dinas perizinan ya, izinnya kan tahun 2024 nunggak 1.600 itu. Nah, bagaimana 1.600 itu bisa selesai? Karena 1.600 orang yang mengajukan izin itu semua nunggu semua. Wong itu izin PBG, izin apa itu IMB, dulu IMB itu harus clear dong. Itu contoh itu. Nah, makanya kita kasih waktu untuk percepatan itu. Kemudian juga contoh lagi, kalau di kampung-kampung orang-orang lansia kan harus diperiksa gratis secara periodik. Ini 3 bulan pertama harus sudah dimulai untuk pemeriksaan gratis. Rumah sakit harus tanpa dinding, harus bisa datang ke warga-warga. Warga yang tidak bisa berjalan harus bisa dilayani di rumah. Itu menjadi bagian yang penting. Bahkan perizinan untuk difabel itu kami lonceng juga, karena bagi orang difabel ingin cari izin apa-apa, kalau bisa perizinan dari mall layanan publik di kota itu datanglah ke rumahnya, yang kemudian dia tidak bisa akses ke mall pelayanan publik. Jadi saya kira pemerintah hadir di tengah-tengah warga masyarakat dengan 100 perubahan kami lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi bagi awal dari katakanlah lone kami kepada masyarakat Kota Jogja, untuk kemudian kita bisa menjadi pelayan bagi masyarakat Kota Jogja yang sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini negara dan pemerintah itu dengan model New Public Management itu, kita pamong-pamong ini semua di bawah, kemudian warga masyarakat itu di atas, sehingga sebetulnya kita itu melayani mereka-mereka. Itulah yang diarahkan dari Presiden dan juga dari Kementerian, supaya kita ini menjadi pamong, itu pelayan bagi masyarakat. Saya kira itu prinsip yang harus kita hayati bersama. Dan ya kita ya sudah sebagai pamong pelayan orang banyak, sekaligus kalau ada hal-hal yang negatif kan tanggung jawabnya di pamongnya, ya kan? Kalau di Jogokarya ini ada yang masih di penjara karena nyuri ayam, itu ya mungkin kalau di Yaumul Akhir saya bisa ditanya itu. Kalau saya mau masuk surga kan ditanyakan pada yang nyuri ayam masih di neraka itu kan. Itu Pak Wali mau masuk surga, setuju nggak? Kan jawabannya tidak. Dulu saya Pak Wali jadi wali kota, saya nggak dapat BLT, terus saya nyuri ayam, itu kan berat bagi saya. Itu tapi ya saya masih bisa ngeles ya. Bu Camat sudah di neraka belum? Kalau belum ya Bu Camat dulu lah gitu. Tapi saya hanya ingin mencerminkan bahwa Bapak Ibu sekalian, kita menjadi pamong itu tidak mudah. Ya orang bilang sering selamat ya Pak, selamat gitu ya. Sebetulnya ya jangan kalau wisuda itu diselamat enggak apa-apa, tapi kalau diberi amanah itu ya selamat tol gitu. Mungkin lebih baik daripada kalau S2, S3 mungkin ya wah selamat, karena menjadi ilmuwan, karena ilmuwan itu ya menjadi tempat bertanya. Tapi kalau kita itu kan harus banyak bertanya pada para ilmuwan. Mbok bilih menika yang saged kula aturaken, saya nderek Mangawi Bagyo, karena merti kampung ini mudah-mudahan kampung Jogokarya Menteri Jeron insyaallah menjadi kampung yang ayom-ayom tentrem, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu berikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, dan keluarga di kampung Jogokarya sini semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh-solehah, dan kita semua diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun, mencebur di tepi pantai, dapat ikan lele. Bersyukur, sambutan saya sudah selesai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.